Setelah suamiku menemukan Abah Yayan tewas dengan dada bolong serta jantung di dalamnya hilang, kabar mengenai kutukan terkait ibuku pun beredar. Semua warga desaku tahu siapa saja yang nekat membicarakan masalah ibuku pasti akan terkena sial. Akhirnya pun semua warga mencurigai suamiku Mas Herman yang sempat terlihat ngobrol dengan Abah Yayan sebelum besoknya meninggal. Setelah pergi ke pemakaman Abah Yayan, aku dan suamiku Mas Herman langsung pulang ke rumah. Mas Herman ternyata gak berangkat kerja, katanya gak enak badan. Padahal sebenarnya Mas Herman sedang lelah fisik dan batin setelah menemukan Abah Yayan dan juga mengetahui sedikit rahasia mengenai ibuku dari Abah Yayan. Mas Herman yang memilih di rumah saja, akhirnya kusuruh menjaga anakku yang masih bayi di kamar. Aku pun pergi untuk melihat ibuku di kamarnya. Betapa kagetnya aku melihat ibu yang terlihat berdiri di depan cermin kamarnya sepertinya sudah sehat kembali dari sebelumnya sakit keras sekaratnya. Dan ini sepertinya kembali ke fase ibuku mengalami sembuh yang nantinya bakal sakit lebih parah dari sebelumnya, yang sudah terjadi kesekian kalinya. Ibuku yang lalu berdiri di depan jendela kamar dan menyibak kordennya, bertanya padaku, "Ibu teh masih tampak cantik bukan?" Aku yang sudah bersimbah air mata hanya bisa mengangguk. Ibu lalu menarikku untuk masuk ke kamarnya lalu mendudukkanku pada kursi yang depannya cermin dan melepas kerudungku. Aku pun hanya bisa pasrah. Ibu bilang bahwa dia sudah lama tidak menyisir rambutku, lalu berkata bahwa dulu rambut ibu seperti rambutku yang lurus hitam dan wangi. Ibu meletakkan dagunya di pundakku yang terasa sangat dingin, lalu berkata, "Banyak yang bilang kamu mirip ibu dari wajah rambut sampai sifatnya." Ibu setuju sama pendapat mereka. Keringat yang tiba-tiba turun dan membuatku gemeteran lalu berkata, "Bu mending ibu teh istirahat biar cepat sembuh." Ibu lalu berdiri tegap sambil menyisir rambutku berkata, "Kamu mah Ratna, kata siapa ibu sakit? Ibu mah sehat, makanya kamu sediakan sesajen setiap hari, supaya ibu selalu sehat." Jantungku tiba-tiba berdebar-debar, aku juga merasa ada hawa yang membuat tubuhku serasa lelah dan lemah. Ibu tiba-tiba berkata, "Ratna, ibu mau salah satu anak ibu mengikuti jejak ibu sebagai wanita yang dihormati dan dipuja oleh siapapun, apa kamu bersedia?" Pandanganku tiba-tiba memudar, pantulan wajah di cermin tiba-tiba menjadi berbayang. Aku pun berkata, "Bu, hentikan, kepala Ratna pusing." Jawab pertanyaan ibu atuh Ratna, "Apa kamu mau jadi penerus ibu? Kamu akan semakin cantik setelah melakukan ritual tapak kembang," kata ibuku kembali bertanya padaku. Aku pun berusaha menajamkan penglihatanku yang samar-samar. Kini kulihat yang ada di cermin ternyata bukan lagi ibuku melainkan seorang wanita tua dengan kulit wajah setengah mengelupas. Aku pun sontak menjerit sedangkan ibuku tertawa nyaring menyeramkan. Di kamar lain, suamiku Mas Herman yang tadi disuruh menjaga Aisyah di kamar malah tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi berada di suatu tempat yang sejauh mata memandang hanya ada pohon tinggi besar rindang yang bagian bawahnya terdapat bara api. Seharusnya pohon itu terbakar tapi tidak ada bekas hangus di pohon itu. Percikan api membuatku mundur beberapa langkah. Anehnya di situasi yang semakin panas karena api membesar dan menimbulkan asap itu, masih ada sepoi angin berhembus. Fokus Mas Herman teralihkan dari pohon itu ketika melihat sosok pria tua terbungkuk-bungkuk membawa 2 gentong air yang ditalikan pada dahan kayu yang dahannya diletakkan di punggung pria tua itu. Mas Herman pun lalu menghampirinya dan berkata, "Pak, tunggu Pak. Punten Pak, saya ini Dima." Belum juga selesai berkata, Mas Herman terkagetkan ternyata pria itu adalah Abah Yayan yang sudah meninggal. Mas Herman melihat keadaan Abah Yayan persis seperti jenazah Abah Yayan yang ditemukannya dengan dada berlubang. "Kenapa kamu di sini Herman?" ujar Abah Yayan padaku lalu berkata lagi, "Pergi men, jangan lama-lama di sini, bahaya." Mas Herman yang tak tega melihat wajah Abah Yayan tampak sangat lelah dengan mata sayu lalu berkata, "Bah, maafkan Abdi Bah, maafkan saya." Abah hanya berkata, "Bukan salah kamu men, ini sudah takdirnya." Mas Herman berusaha menggapai Abah Yayan tapi beliau berusaha memintaku agar jangan mendekat, "Pergi men buru." Tiba-tiba akar dari pohon yang ada mencengkeram kaki Abah Yayan lalu menyeretnya hingga mengenai tanah dengan keras, membuat Abah Yayan meronta-ronta, dan seperti tidak ada ampun baginya. Mas Herman hanya bisa berteriak-teriak yang membuatku terbangun dari tidurku dengan nafas tersengal-sengal seperti merasa dadaku telah ditekan oleh sesuatu. Mas Herman lalu duduk dan berucap istighfar, "Astagfirullah ya Allah, Bah Yayan maafkan saya Bah."